Ya, ini adalah mujizat ke-28 dari Elisa. Dia sudah mati, tapi ini yang terjadi. Suatu kali orang sedang mengubur mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dilempar atau dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur siapa? Elisa. Lalu pergi. Demi mayat itu ketika kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Saya mau beritahu, mungkin hari ini kau mati tidak terima janji Tuhan. Tapi setelah kau mati, janji itu digenapi Tuhan. Hari ini mungkin kau berdoa seperti Elisa, mana mujizatnya? Kok tidak double? Selama hidup kok cuma 27, tak kasih tahu. Mujizat ke-28 terjadi pada waktu Elisa sudah mati pun Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Jangan saudara berpikir Tuhan melupakan saudara hari ini. Saya dengar Tuhan ngomong, jangan kamu pikir aku melupakan setiap janji yang sudah aku ucapkan dalam hidupmu. Bahkan sekalipun nanti kau sudah mati pun, janji itu bisa aku genapi dalam hidupmu. Elisa sudah mati loh. Bagi kita orang mati ya sudah selesai. Betul enggak? Tapi Tuhan masih utang kepada Elisa satu lagi mujizat yang ke-28. Dan ini membuktikan Tuhan tidak pernah salah. Yaitu apa? Tulangnya bisa menghidupkan orang mati. Wow, waktu saya membaca ini saya bilang, Tuhan, aku tahu banyak janji yang masih kesimpan dalam hatiku. Tuhan belum wujudkan. Tapi ketika saya membaca ini, saya tiba-tiba roh saya melonjak. Saya ngomong sama Tuhan, aku tahu kamu tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa saudara. Saudara terima janji Tuhan apa? Hari ini dengarkan baik-baik. Tuhan tidak pernah lupa sama saudara. Sekalipun kamu sudah mati, dia tidak pernah lupa akan janjinya dalam hidupmu. Mujizat ke-28 dilakukan Elisa pada waktu dia mati sekalipun. Hari ini apa? Bisnismu mati, pekerjaanmu mati, karirmu mati, usiamu mati. Engkau tidak bisa punya anak misalnya, ya toh? Mati keturunanmu. Saya mau beritahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang bersentuhan dengan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini aku ucapkan dalam nama Yesus akan hidup. Bisnismu akan hidup kembali, pekerjaanmu akan hidup, keuanganmu akan hidup, dan hidupmu akan dipulihkan Tuhan dengan kelimpahan. Dan sejak itu Alkitab berkata, kamu akan seperti orang yang bermimpi. Engkau akan bersorak-sorai, engkau akan bersuka cita, engkau akan melupakan masa sulitmu. Tutup Alkitab kita berdoa. Oh, rapas. Musik bisa maju ke depan, present worship. Kita angkat pujian refnya aja. Ku ada hari ini karena Tuhan baik. Hari ini percaya enggak bahwa engkau ada di tempat ini enggak kebetulan. Tuhan sangat baik sama saudara dan saya. Amin. Ingat, kalau hari ini doamu belum terjawab, Tuhan tidak lupa. Sama seperti Tuhan tidak lupa janjinya kepada Elisa, bahwa dia akan melakukan mujizat double dari apa yang dilakukan Elia. Hari ini pun, Tuhan akan bikin mujizat-mujizat baru dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat refnya aja. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya kau lewati, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Hidupmu sedang dalam lembah kekelaman.
Yes Lord. Dia baik buat saudara. Jangan kau pikir Tuhan lupa sama kamu. Dia ingat janjinya. Dia tahu waktu yang terbaik buat melakukan janjinya dalam hidupmu. Wali indahnya kasih Tuhan, seperti pelangi sehabis hujan. Mari sembah Dia, sembah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Waktunya kau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ketika kau bersyukur di alam roh, kau akan membuka pintu yang baru. Ketika kau bersyukur di dalam hadirat Tuhan, maka pintu yang selama ini tertutup dalam hidupmu, hari ini aku melihat Tuhan akan bukakan dalam hidupmu. Bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur karena Kau baik Tuhan. Engkau tetap baik Tuhan. Sekalipun kondisi kami tidak baik, tapi hari ini kami berkata Engkau sangat-sangat baik buat kami. Oh, lalabayasi, kabaralabayasi. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu. Jangan takut, hai kawanan dombaku, kata Tuhan. Jangan khawatir, jangan gentar akan apa yang terjadi di luar. Saya mendengar Tuhan bicara, akulah pintu itu. Aku adalah pintu dari kandang domba-dombaku. Setiap persoalan yang datang dalam hidupmu, kata Tuhan, itu melewati aku. Itu aku izinkan dalam hidupmu. Tapi itu tidak akan pernah membawa kamu mati. Jangan takut, akulah pintu, kata Tuhan. Hari ini kau yang kekurangan, dengarkan baik-baik. Tuhan akan pelihara kamu. Janda di Sarfat itu bisa dipakai Tuhan untuk memelihara nabi Tuhan. Janda yang ditagih hutang sekalipun, dia alami mujizat minyak dalam buli itu penuh. Dan tiba-tiba tempayan yang disediakan, setiap tempayan yang kosong akan dipenuhi oleh minyak. Saya merasa di alam roh saudara akan mengalami mujizat-mujizat tidak pernah habis, kata Tuhan. Tidak pernah habis. Berkatmu tidak pernah habis. Barang di tokomu tidak akan pernah habis, kata Tuhan. Pekerjaanmu tidak akan pernah habis. Karena engkau akan diberi spirit kekekalan bagi Tuhan. Engkau akan mengerjakan sesuatu yang kekal bagi Tuhan. Tidak akan mati, kata Tuhan. Pekerjaanmu tidak akan mati, karirmu tidak akan mati. Kenapa engkau harus takut, anakku, kata Tuhan. Bergumul. Saya merasa di antara saudara spiritmu ada yang seperti kayak Yakub. Engkau bergumul dengan malaikat Tuhan. Engkau ngoyok terus. Tapi saya mau beritahu, ketika engkau bersyafaat, engkau berdoa, engkau terus berteriak sama Tuhan. Hari ini janji Tuhan kepada saudara, saya tidak ngerti apakah saudara pria atau wanita. Tetapi ini yang saya lihat, engkau akan menang. Dan Tuhan akan memberkati kamu di battle. Oh, saya melihat di antara saudara ada beberapa orang yang kok seperti Petrus. Petrus di atas perahu ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air. Engkau sudah dengar firman Tuhan. Engkau sudah dengar Yesus ngomong sama kamu, keluar dari perahu, berjalanlah. Tapi engkau tetap stuck di situ. Hari ini Tuhan berkata jelas kepada saudara, saya tidak ngerti siapa saudara. Tapi dengarkan untuk orang ini. Engkau sudah dengar firman, yang kau lakukan cuma satu.
Keluar dari perahumu. Keluar dari perahumu. Mujizat tidak bisa terjadi kalau kamu tetap nyaman di perahumu. Yes. Saya rasa Roh Kudus mulai bergerak terus. Ada yang pahit hatinya, dengarkan ini baik-baik. Tuhan membebat hatimu hari ini. Engkau pahit dengan suamimu. Engkau pahit dengan perkataan istrimu juga. Ada beberapa orang. Hari ini Tuhan berkata, ampuni. Kamu mengampuni bukan menguntungkan orang yang kau ampuni. Tapi kau mengampuni orang, itu akan menguntungkan dirimu sendiri. Kamu tidak hidup dalam kepahitan. Ketika kau tidak hidup dalam kepahitan, maka dengarkan baik-baik. Langit di atasmu bukan lagi tembaga, tapi dirubah Tuhan. Hujan akan turun dalam hidupmu. Rilis pengampunan kepada orang yang menyakiti engkau hari ini. Saya melihat ada satu hal. Engkau pernah ditipu orang. Saya tidak ngerti siapa saudara. Engkau pernah ditipu dalam hal keuangan. Belajar ngampuni, rilis. Ketika engkau rilis, Tuhan bicara, aku akan gantikan lebih lagi. Dan hari ini Tuhan mengingatkan saya satu firman. Ketika ada orang yang tercuri dari dirinya, maka yang mencuri akan diwajibkan mengganti dua kali lipat. Apa yang dicuri setan dalam hidupmu, Tuhan berkata, dia harus mengembalikan 2 kali lipat. Belajar rilis pengampunan kepada orang yang menipu kamu, kata Tuhan. Ada orang yang terima visi besar tapi kok bingung bagaimana mewujudkannya, kata Tuhan. Dengarkan baik-baik, jangan jadi Abraham yang mencoba menolong Tuhan. Jangan cari pertolongan manusia agar engkau menolong Tuhan. Visinya dari Tuhan, berkatnya dari Tuhan, uangnya dari Tuhan. Dan orang-orangnya akan dikirim Tuhan ke kamu. Jangan mengusahakan dengan kedaginganmu, kata Tuhan. Hati-hati. Visi itu datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan tangan manusia menjamah visinya. Yang kau lakukan adalah engkau serahkan sama Tuhan. Pasti selesai. It is done, kata Tuhan. Loyalitas, saya dengar kata loyalitas, saya tidak ngerti untuk siapa ini. Tapi dengarkan ini, ketika engkau belajar loyal kepada manusia, maka engkau sedang loyal kepada Tuhan. Apa yang kau lakukan kepada manusia, itu juga yang akan diperlakukan Tuhan dalam hidupmu. Kamu tidak bisa dipercaya hal besar kalau hal yang kecil saja kamu tidak bisa lakukan, kata Tuhan. Belajar loyal kepada siapa orang yang mempekerjakan kamu. Belajar loyal kepada siapa orang yang memberi kesempatan kamu untuk melayani. Saya merasa di antara saudara ada yang juga merasa hidupmu tuh seperti kayak tembok. Engkau doa ini kok enggak tembus-tembus, Tuhan. Hari ini dengarkan baik-baik. Aneh, saya dengar sesuatu. Kamu enggak berakar sih. Kamu enggak berakar, kata Tuhan. Belajar berakar. Loh kenapa kok berakar? Karena ada satu janji Tuhan kepada salah satu keturunan Yakub yang berkata apa? Bahwa dia, daunnya akan melintasi tembok. Tembok itu memang tidak bisa kamu hancurkan, tapi kamu bisa melintasinya, kata Tuhan. Ada pengurapan untuk kau bisa melintasi persoalan hidupmu. Asal kau berakar dengan kuat, kamu akan dibawa Tuhan. Saya melihat kau tumbuh seperti pohon. Tiba-tiba pohonmu itu akan melintasi tembok persoalan dan kamu berkata, tibae cuman dilewati. Hari ini kau yang lagi stuck, dengarkan baik-baik. Berakar dalam Tuhan, berakar dalam firman, kata Tuhan. Kau akan lihat hal yang ajaib, tiba-tiba Tuhan bawa kamu, loh sudah lewat ternyata. Persoalan apapun. Semua berdoa, jangan diem. Biarkan Roh Kudus itu bebas hari ini. Saya tidak tahu apakah tahun depan saya akan kesini lagi, tapi engkau belajar, ini kesempatan terakhirmu. Biarlah Tuhan membersihkan hidupmu.
Saya merasa ada satu pesan juga untuk beberapa orang, kalau tidak salah 2-3 orang. Bersihkan cawan sebelah dalam, kata Tuhan. Saya tidak ngerti apakah saudara melayani Tuhan ataukah saudara tidak melayani Tuhan. Tapi pesan Tuhan ini datang kepada saudara 2-3 orang ini. Bersihkan cawanmu yang sebelah dalam. Mungkin kau terlihat di luar kau bahagia, tapi sebetulnya dalammu, hatimu itu kotor. Hatimu itu susah. Kamu mendam itu dan orang lain tidak ada yang tahu tentang keluargamu. Tapi hari ini saya sebagai penyambung lidahnya Tuhan ngomong sama saudara. Aku tahu kamu seperti kerang. Di depan kamu kuat tapi di dalam kamu rapuh, kata Tuhan. Jangan kamu pikir aku tidak tahu kamu. Serahkan sama Tuhan. Izinkan Tuhan membersihkan bagian dalam hidupmu. Belajar untuk terbuka sama Tuhan. Dia tahu tentang saudara. Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu persoalanmu, sekalipun orang di samping kamu tidak pernah tahu kamu punya masalah apa. Kamu terlihat happy di depan orang, tapi Tuhan tahu kamu tiap malam kamu nangis di hadapan Tuhan. Dia tahu. Kamu meratapi hidupmu, kamu meratapi persoalan-persoalan yang datang dalam hidup. Dia tahu karena Dia adalah Tuhan di dalam lembah. Dia selalu nunggu kamu. Kamu tidak lihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Saudara yang punya toko, dengarkan baik-baik. Saya tidak ngerti apakah ini akan kau lakukan atau tidak. Tapi ini dengarkan ini. Mulai besok pagi ketika kau buka toko, kau berdiri di depan toko, angkat tanganmu. Kalau engkau berani, kau angkat tanganmu di depan toko dan kau berkata, deklarasikan, hari ini berkat Tuhan akan datang. Saya tidak tahu siapa saudara yang punya toko, tapi saya digerakkan Tuhan untuk ngomong ini. Saya melihat ada seorang bapak-bapak kalau tidak salah yang punya toko. Kau mengeluh tokomu mulai sepi. Dengarkan ini. Besok pagi pada waktu kau buka toko, kau berdiri di depan. Tidak usah peduli orang lain lewat. Iman itu butuh keberanian, kata Tuhan. Angkat tanganmu dan berkata, hari ini berkat akan datang, dan itu akan datang. Akan ada pembeli yang datang yang kamu di luar ekspektasi kamu. Orangnya mungkin tidak ngawai, tapi tiba-tiba itu akan nolong kamu untuk bayar tagihan-tagihanmu yang menumpuk. Lakukan itu. Yesus. Ada orang yang mengeluh tubuhnya sakit. Saya lihat tubuhnya sakit. Tapi hari ini pesan Tuhan buat saudara, dengarkan ini baik-baik. Yang sakit bukan tubuhmu, hatimu. Hatimu beres, tubuhmu selesai. Beres. Hatimu beres, tubuhmu sehat. Itu dimulai dari hatimu. Jangan nyimpen pahit, tidak akan sembuh. Tuhan ngomong. Kamu sudah beberapa kali ke dokter toh? Percuma. Hatimu beres, tubuhmu beres. Kita berkata hati yang gembira itu obat. Saya dengar rema Tuhan ini. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kamu habiskan duitmu percuma, tidak sembuh. Kau yang bermasalah hatimu, coba hari ini kau ambil keputusan, hari ini aku akan bersuka cita terus. Aku tidak mau marah, aku tidak mau pahit. Aku mau terus bersuka cita. Besok pagi kamu bangun, biasanya lehermu ada yang sakit. Hari ini kalau kamu lakukan itu, sepanjang hari kamu tidur, besok bangun badanmu enak. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan akan berkati saudara semua. Hari ini hambamu berdoa di depan jemaat Tuhan di tempat ini. Karena Engkau yang suruh Tuhan. Ini adalah pelayanan terakhir di tahun ini di tempat ini. Hambamu berdoa, setiap orang yang mengangkat tangannya hari ini tidak pernah kekurangan.
Dan di dalam tanganmu itu ada emas yang tidak terlihat. Dan setiap apapun yang kau sentuh sejak hari ini, itu akan menjadi emas dalam hidupmu. Dan engkau tidak pernah kekurangan. Ada orang yang saya tidak ngerti, kau datang nih hamba Tuhan atau pendeta atau apa, saya tidak tahu itu. Tapi dengarkan baik-baik, engkau juga frustasi pertumbuhan jemaatmu tidak banyak. Tapi dengarkan ini baik-baik, kalau engkau datang di tempat ini, atau engkau yang online juga lihat ini, dengarkan ini baik-baik. Sentuh jemaatmu engkau akan jadi banyak. Tangan itu akan diurapi Tuhan semua. Tangan yang diangkat ini Tuhan engkau urapi dengan pengurapan yang baru. Yang melayani engkau berikan pengurapan Lewi yang selalu berdiri di hadapan Tuhan. Yang membawa hadirat Tuhan kemanapun mereka pergi. Tuhan berkata akan ada pengurapan Sebulon. Saya tidak ngerti Sebulon, salah satu suku di Israel. Itu kelihatannya karunia bisnis, ketajaman untuk melihat sesuatu peluang-peluang yang baru. Dia bisa melihat momen, masa, waktu, dan lain sebagainya. Dan itu akan diturunkan dalam hidup saudara. Engkau akan lihat barang apa yang akan laku ke depan. Dan engkau akan datangkan itu. Dan engkau akan menjadi pebisnis yang luar biasa. Tapi orang akan tanya kamu, kenapa kamu bisa? Kamu sendiri akan bilang, tidak tahu, itu Tuhan, selesai. Itu dari Tuhan. Tidak usah mbok pikir. Hari ini dengarkan baik-baik, Tuhan akan tuntun hati kamu, bukan otak kamu. Otak kamu harus ada di lututmu. Tempat kamu berdoa, itu tidak penting hari ini. Tuhan butuh hati yang mau dituntun, kepekaan kupingmu untuk dengar suara Tuhan. Telingamu akan menjadi telinga seorang murid, kata Tuhan. Dan hatimu itu akan dituntun Tuhan. Dan sejak hari ini, kamu akan bergerak dengan hatinya Tuhan. Ketika kau bergerak dengan hatinya Tuhan, bisnismu akan diberkati Tuhan. Pekerjaanmu akan diberkati, karirmu akan naik, dan pelayananmu akan mendunia sejak hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas jemaat di tempat ini. Berkati berlimpah-limpah, dan sampai rumah ini akan jadi tahun depan di dalam nama Yesus. Di dalam nama sudah jadi, saya melihat sudah jadi. Sudah jadi, 3.000 orang akan masuk di tempat ini dalam nama Yesus. Sudah jadi semuanya, dipenuhi jiwa-jiwa yang baru. Engkau berkati Bulani, kita angkat tangan kita arahkan ke Bulani. Bulani, engkau berikan kekuatan yang baru. Jangan ngomong kamu sudah tua, karena Tuhan bilang ada spirit Kaleb dalam dirimu. Kaleb di usia tuanya dia masih minta kepada Yosua, berikan gunung itu kepadaku. Dan kamu akan minta sama Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan untuk kamu minta. Jangan pikir kamu sudah tua, kamu masih muda di hadapan Tuhan. Berkati dengan kesehatan yang baru, tubuh yang baru, organ tubuh yang baru dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang tahan tinggal dalam tubuhnya. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk membawa domba ini kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat Allah turun atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus. Saya kok tiba-tiba Tuhan tunjukkan. Ini dengarkan baik, tangkap dengan iman. Kamu sedang dibawa Tuhan, saudara semua, di rumput yang hijau. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak stres lagi. Rumput hijau. Saya melihat rumput hijau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman. Berkat kami ada di bawah kaki kami. Di dalam nama Yesus. Makanan kami sudah disediakan Tuhan. Dan tidak ada yang kekurangan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Musa yang sudah sama-sama memberkati kita lewat firman Tuhan. Diberkati semua Bapak Ibu. Amin. Kita pulang dengan sukacita, dengan berkat yang daripada Tuhan. Sore hari ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan ada 2 kali ya. Persembahan pertama adalah persembahan untuk kas. Dan persembahan kedua adalah persembahan untuk pembangunan. Mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu, anugerahmu dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh selalu menjadi kekuatan kami, memberkati, memulihkan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Musa Henry Tuhan,
yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau terus pakai dengan luar biasa. Engkau terus bekerja di dalam hidupnya, memberkati keluarganya, semuanya dipulihkan dan diberkati. Demikian Tuhan Yesus, malam hari ini kami akan memberikan persembahan kami, persembahan untuk kas dan pembangunan. Tuhan memberkati sehingga persembahan ini boleh jadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tolong diingat, pertama persembahan untuk kas dan kedua untuk pembangunan. Kita akan dengar pengumuman dari WBI. Kami persilahkan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kami atas nama Gembala Sidang Ibu Pendeta Lani, pengurus PBI, pengurus WBI, juga seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Musa atas berkat firman yang disampaikan sore hari ini. Kami mau bacakan untuk pengumuman WBI. Yang pertama, penata layanan WBI 18 September 2025. Pembicara Bapak Pendeta Muda Christian Yosuare, WL Ibu Endah ada ya, Singer Ibu Nuryati, Ibu Andriani, Ibu Niken, Ibu Devi. Asernya Ibu Ningsih, Ibu Rini. Kolektan Ibu Ika, Ibu Yunita. Warta WBI Ibu Dewi. Untuk musiknya Bapak PDP Ivan. LCD-nya Saudari Novita. Untuk konsumsi hari Kamis, konsumsi kelompok 10 yaitu Ibu Lulu, Ibu Tati, Saudari Vera. Setelah ibadah nanti kami mohon pengurus dari WBI bisa duduk dulu di tempat ini, mau ada yang dibicarakan oleh Ketua WBI. Terima kasih pengumuman kami untuk sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada pengumuman lagi, Ibu? Puji Tuhan, kalau tidak ada pengumuman lagi, soalnya masih persembahan yang di belakang. Kita tunggu sebentar ya. Mari yang sudah selesai persembahan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan penuh rasa syukur. Percaya kuasanya, ku terima sekali.
pada sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami. Karena janji-Mu itu ya dan amin. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Apa yang Kau perkatakan, apa yang Kau ajarkan, biarlah kami seturut dengan Engkau Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Musa yang telah Engkau kirim untuk kami. Yang telah Engkau pakai ya Tuhan sebagai saluran berkat. Biarlah Engkau pakai makin hari makin luar biasa. Kemanapun Engkau utus boleh menjadi berkat. Engkau juga berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini. Engkau juga berkati kami semua yang hadir. Biarlah kami pulang dengan membawa kekuatan yang baru dari Engkau. Firman-Mu terus akan kami bawa dan kami gunakan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya yang sakit malam hari ini sudah Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau beri kelegaan. Tuhan Yesus, kami tetap percayakan pembangunan gereja yang belum selesai. Kami tetap percaya dari awal Engkau mengiring kami, menggenapi kami. Dan sampai hari ini Engkau cukupkan apa yang kami perlukan. Dan kami tetap percayakan kalau kami punya Engkau yang selalu mengiring kami, mengiring panitia. Engkau tidak pernah meninggalkan. Secara manusia tidak mungkin, tetapi bagi-Mu adalah mungkin. Engkau akan menyelesaikan yang terbaik dan wadah di tempat ini untuk menampung jiwa-jiwa, untuk memulihkan banyak jiwa. Tuhan Yesus, malam hari ini kalau kami meninggalkan tempat-Mu, Engkau Allah yang tetap memberkati kami. Pakai tangan hamba-Mu sebagai saluran berkat dari Engkau. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau di dalam pekerjaanmu, pelayananmu, studimu. Damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah atasmu. Dan bawalah pulang semua berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.